Pendidikan karakter. Apa yang ada di benak kalian jika terdengar kata itu? Pendidikan merupakan faktor yang sangat berperan dalam perkembangan dan perwujudan individu. Membahas tentang pendidikan, maka tidak dapat dilepaskan dengan pendidikan karakter atau moral, yang mana pendidikan karakter sesungguhnya telah lama menjadi jiwa dan semangat dalam bidang pendidikan di Indonesia. Pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral atau bermanusiawi. Artinya, pendidikan moral dapat menjadikan anak memiliki kepribadian sopan santun berperilaku kepada orang yang lebih tua darinya maupun teman sebayanya. Kebijakan pendidikan memang diarahkan pada pembentukan karakter bangsa. Namun, apakah pendidikan moral saat ini sudah benar-benar berperan? Para pengajar pendidikan moral seringkali fokus kepada sopan santun terhadap orang yang lebih tua, sehingga menyebabkan kids zaman now hanya menghormati orang yang lebih tua dan tidak menghargai teman sebaya maupun yang lebih muda. Pada akhirnya menimbulkan senioritas yang dapat mengakibatkan pendidikan moral tidak lagi utuh. Contohnya, ospek. Seringkali ospek yang terjadi di Indonesia menjadi ajang senioritas, yang dimana katanya kegiatan ini untuk melatih mental dan menjadikan para pelajar maupun mahasiswa baru berkarakter. Kenyataan yang terjadi di lapangan, kegiatan ini malah seringkali membunuh karakter dan juga mental anak-anak yang memasuki sekolah baru mereka. Hanya karena hal sepele, mereka dibentak, dicaci maki, dan juga dipermalukan. Contohnya kasus-kasus yang membuat kita mengetahui keadaan dari pendidikan moral saat ini. Kenapa pendidikan moral saat ini minim sekali? Karena pendidikan moral di zaman sekarang itu hanya sekadar teori dan tidak ada penerapan lebih lanjut. Dan kebanyakan orang tua berharap anak-anak mendapatkan pendidikan moral di bangku sekolah. Padahal peran penting pendidik moral tidak hanya guru, tetapi juga orang tua. Lalu, apa pendapat mahasiswa tentang pendidikan karakter saat ini? Semangat dan jiwa yang bersih dapat menjadi pemicu dalam melakukan gerakan pemberantasan berbagai kasus-kasus moral tersebut. Alternatif yang dapat ditempuh melalui pendidikan baik secara formal, informal, dan non-formal. Misalnya dengan menerapkan pembelajaran moral dalam dunia pendidikan. Pendidikan agama yang diajarkan juga berperan penting dalam pendidikan moral supaya menciptakan akhlak yang baik. Landasan moral di sekolah-sekolah Jepang pun diambil dari intisari berbagai macam agama dan etika yang ada di dunia ini. Kalau di Indonesia, siswa hanya mendapatkan daftar piket untuk membersihkan kelas. Tetapi di Jepang, anak-anak diajak berdiskusi tentang akibat-akibat berbohong atau ketika mereka tidak menjalankan tugas piket. Untuk mengecek pemahaman anak-anak tentang pelajaran moral yang diajarkan, mereka diminta untuk membuat karangan atau menuliskan apa yang mereka pikirkan tentang tema moral tertentu. Kadang mereka juga diputarkan film yang memiliki muatan moral yang akan diajarkan dan diajak untuk berdiskusi isi dari film itu. Pendidikan moral di sekolah Jepang bisa kita jadikan acuan agar pendidikan moral di Indonesia lebih baik lagi. Semua bisa jadi guru, tetapi tidak semua guru bisa menjadi pendidik.